Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mama Emma Channel. Nah, ini saya kedatangan dibilangnya apa ya kalau seperti ini? Kedatangan tamu yang sangat spesial buat hidup saya. Spesial banget gitu. Yang orang-orang juga belum ada yang tahu. Ya baru beberapa orang lah yang mengetahui. Ini adalah Rama Nuraini, ibu-ibunya dari Cinta Kanahaya Fisabilillah, Naira Mano Takbiranisya, sama Muhammad Al-Karim bin Zema. ya. Halo. Oma apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat kan? Sehat alhamdulillah, ya ampun. Ya dengan rasa gembira kita bisa ketemu Alhamdulillah. gitu. Bagaimana nih, Mama mau tanya-tanya mengenai masa-masa dulu waktu hidup bersama Vicky Prasetyo. Gimana tuh? Waktu dulu nih. Ya pastinya. Oma nggak apa-apa kalau aku cerita nih. Iya nggak apa-apa. Waktu dulu ya. Ya kisah-kisah apa? Masa-masa indah lah gitu kan. Kalau masa-masa yang itu nggak usah lah. Iya, enggak kalau masa-masa indah dulu ya. Cuman jadi sejarah buat aku. Waktu dulu aku menikah dengan seorang Vicky Prasetyo ya Oma ya. Kan itu makan kalau Vicky kan orangnya bukan yang nedeng ya. Oh, Oma tahu kan dia nggak, "Mah, apa minta duit gini enggak gitu ya kan." Jadi dulu tuh dia anak band. Dia manggung kalau ada kayak event 17-an atau ada acara. Kalau di Cikarang itu sering banget ngadain acara-acara yang apa sih yang musik-musiknya keras itu Oma, yang metal-metal. Oh, musik metal. Nah, dia tuh suka diundang. Ntar dia ngumpulin kalau pulang bawa uang itu cuman dari 50.000, 100.000. Dia pulang sampai jam 2 pagi. Pada saat itu aku lagi hamil tuh anak aku yang pertama, Oma, si Cinta ya. Oma tau kan aku tinggalnya dulu di Bekasi. Tadi dia ketok-ketok kaca karena kan udah malam. Yang aku pulang gitu. Terus ngasih duit. Duit itu cuma recehan yang 10.000, 20.000 berapa gitu. Abis nyanyi kata dia di lapangan apa gitu di Cikarang. Tapi bagi aku itu Oma suatu wow gila gitu. Suami aku pulang cari duit buat ini ya gitu, kita buat makan, besok pagi dia pergi lagi entah apa, pokoknya dia berusaha sih gitu loh Oma. Berarti itu rutinitas seperti itu. Rutinitas seperti itu sampai ya awal-awal pernikahan sih agak-agak sulit ya, karena memang kita dari nol, masih kecil juga, bukan masih kecil sih, masih muda banget kita nikah. Vicky juga masih usianya 22 tahun, aku 21 tahun. Jadi sama-sama masih muda, cuman ya alhamdulillah sejauh itu kita jalanin dengan bersyukur sih Oma. Tapi hal apa tuh yang sangat mengesankan, yang masih membekas di hati, dalam tanda kutip, bukan yang tidak baik ya? Yang berkesan apa nih maksudnya? Ya apa suka dukanya, maksudnya suka ya, bukan duka ya. Yang sukanya itu apa yang lebih kepada yang masih teringat sampai sekarang gitu? Suka dukanya ngejalanin hidup sama Vicky waktu dulu ya. Aku bukan bicarain Vicky Prasetyo seorang artis ya, maksudnya pada waktu itu belum menjadi artis. Waktu itu aku ngejalaninnya itu sampai pernah kita itu nggak punya uang, sampai yang aku jual perhiasan buat makan, karena kita kan bukan tipikal yang minta sama orang tua, malu gitu loh Oma. Maksudnya ya udahlah kita inin aja apa gitu kan. Terus maksudnya ini perhiasan seserahan atau perhiasan apa nih? Iya. Kan dulu aku kasih seserahan ya, walaupun nggak banyak gitu. Kalau soalnya nggak pernah mempertanyakan juga seserahannya itu kemana, lupa nih baru inget. Si Oma kalau seserahan sih waktu itu aman sih. Kan maksudnya yang dijual tuh apa gitu, seserahan atau apa? Oh enggak, dulu kan pernah kan kalau misalkan itu kan beberapa kita punya uang, kita beli perhiasan. Nah
kita ada ini yang kita jual aja dulu gitu kan. Ya udah, Buat soalnya menambah kan kekurangan gitu. bukan, kalau untuk makan mah kan ibaratnya ada aja sih, cuman kalau untuk kayak ongkos gitu loh Oma. Oh, transport. Dia kan kerja, maksudnya ya walaupun nggak ada pekerjaan tetap, adalah dia tuh tiap hari tuh yang pergi, ntar gue pulang bawa uang gitu. Jadinya nggak, kan kita harus modal dia ongkosnya kemana gitu loh Oma. Oh, seperti Oh, itu. oh. Nah, pernah nggak di saat titik yang punya rezeki, alhamdulillah berapa gitu pada saat itu, berapa nilainya gitu? Pernah nggak waktu menjalani rumah tangga sama Vicky, ada nggak pernah umpamanya kayak sekarang? Oh, alhamdulillah nih dapat rezeki besar. Pernah nggak di masa itu? Oh pernah. Itu pernah pada waktu aku kayaknya udah punya anak 2 deh. Alhamdulillah. Kan Oma tahu yang beli toko di SGC. Oh. Iya, aku jualan sepatu import sama tas waktu dulu. Cuman Oh, iya. ya kan. Tiap hari aku ke toko. Ada Oh sih iya, kesibukan. baru inget nih ya. Waktu itu aku kan jualan, punya toko di mall. Terus alhamdulillah aku kan sukses. Bisa sekolahin anak 5, bisa toko itu kan utang ratusan juta aku lunas. Terus kan Vicky mungkin untuk mengajarkan istrinya, toko aku dibeli sama Vicky, begitu kan? Bagaimana Mak kalau toko Mama aku beli untuk dia, untuk Rama gitu. Terus Vicky bilang gini, masih ingat, aku beli semua sama barang-barangnya, bukan tokonya aja, dibeli sama barang-barangnya plus udah deh, Mama cuma keluar orang aja gitu kan. Iya. Ya inget kan? Ya udah Bot, daripada si Rama di rumah, udah biarin. Kan Elsa Rama juga kan, maksudnya baik sih. Iya bener. Soalnya Ya kan udah. toko aku juga kan udah rame, jadi tinggal nerusin gitu. Akhirnya Oma itu dulu tokonya ada banyak. Jadi yang satu ya udah gitu kan. Kalau emang itu usaha, ambil aja daripada beli toko orang, ambil aja, beli aja toko Mama gitu kan. Bot, beli aja toko Mama Bot, biar si Rama tuh ada kegiatan gitu. Aku juga kan sering ngeluh suntuk di rumah aja gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya pernah aku jualan di SGC. Kalau orang-orang tahu sih, Sentra Grosir Cikarang ya Oma ya. cabangnya PGC. Gitu. PGC Celilitan. Berarti pernah masa-masa jaya ya? Pernah, alhamdulillah pernah. Alhamdulillah, berarti walaupun belum jadi artis, Belum. tapi kan masa-masa jaya itu pernah ada ya. Jadi pernah kita usaha, alhamdulillah dah ada sedikit rezeki gitu. Alhamdulillah sih. Maksudnya terus- walaupun Vicky belum jadi artis, ada aja rezekinya. Pernah merasakan masa-masa itu, masa-masa kejayaan ya gitu ya. Nah, terus apalagi tuh yang kira-kira masih sampai sekarang diingat gitu? Yang mana? Ya kisah-kisah yang kesininya gitu, waktu kan lupa mungkin masih juga lupa gitu. Ya kesan-kesannya sih ya banyak lah kebersamaan kita ya Oma ya, maksudnya yang bareng-bareng, yang kita sering kan kalau kita makan keluarganya Kebetulan banyak. guys, kita juga kan pernah serumah bertahun-tahun nih, aku serumah sama ini sama Rama. Bukan setahun 2 tahun lagi ya. Enggak lama. Lama kayaknya aku serumah nih lama banget. Dari ya kan serumah itu ramai ya, ada Baby, ada Bella, ada Bowo, ada Niko. Jadi bareng-bareng. Jadi kalau kalian pada ibaratnya tanya kok sampai seakrab itu, memang aku besarnya sama mereka itu dari mereka kecil, dari mereka SD. Sedangkan Mama ini dia kan pekerjaannya kan wira swasta. Jadi dia ke toko Pergi pagi pulang malam. pulang itu. Jadi aku sama adik-adiknya, sama Baby, sama Bella. Ada Jadi- waktu itu masih ada Mbah ya. masih ada Mbak, jadi sama-sama. Jadi tuh aku sering main tuh sama adik-adik aja gitu loh, sering share. Jadi kalau kedeketan kami terlepas maaf ya, maksudnya aku nggak sama Vicky, Oma atau apa. Jadi bukan berarti aku nggak berkawan atau aku memutus silaturahmi sama mereka, karena memang aku anggap seperti kayak mama aku. Si Baby Bella mah ya dari kecil, dari SD udah yang main-main sama aku. Pergi kita tuh nggak pernah sama orang lain. Udah nih utek-utek sama Bella, Baby kemana, ayo kita kesini. Jadi mungkin kelihatannya kok dia ini sih walaupun gitu. Jadi Walaupun kita punya mobil masih satu ya. iya, Ke Bali itu bisa kita
isinya lebih dari 10 orang ya. Parah banget Naik itu. Innova. Oh iya, ke Bali. Nah sekarang kan Vicky sudah berkeluarga sama yang lain. Terus bagaimana nih caranya, masih intenkah sama anak-anak? Maksudnya sama Vicky Hubungannya. komunikasi masih intenkah gitu? Apa gitu yang masih ada atau sudah close? Oh, kalau aku pribadi ya, Oma ya, maksudnya kalau di luar eh, aku, maksudnya kayak si Vicky kan sekarang udah berkeluarga, Iya. maksudnya udah rumah tangga Sama orang lain? sama orang lain, itu tidak, maksudnya gini, dari awal pun dulu kami kalau untuk anak-anak memang sepakat untuk membesarkan bersama, sekalipun dari kami ada punya pasangan masing-masing gitu ya. Karena kan pada dasarnya anak-anak itu butuh ya Sosok seibu. sosok ayah, sosok ibu gitu. Walaupun mereka broken home tapi tidak tidak mengganggu gitu loh untuk pertumbuhan mereka. Tapi aku juga tidak yang selalu Vicky ini gini, enggak. Dan aku juga tidak pernah melarang Vicky, Oma. Jadi biar Oma atau semuanya tahu gitu, Vicky itu tidak pernah yang aku undang ketemu nih anak-anak gini-gini segala macam, enggak. Kalau dia ingin ketemu anaknya ya silakan. Berarti gitu nggak loh. dibatasi. Ya, kalau untuk ini enggak, ya silakan. Enggak yang selalu harus aku iniin, Vicky kamu harus gini ya, sama anak-anak kamu harus gini. Enggak loh, Oma. Oh, iya. Dan aku pun juga, maaf misalkan aku salah gitu ya, aku juga masa iya sih aku tanya, kamu udah bilang belum sama istri kamu, nanti lo udah bilang belum sama istri lo, ntar marah lagi gini. Itu kan di luar kapasitas aku, Oma. Itu kan privasi dia. Maksud aku ya udah, dia juga sebatas nemuin anaknya. Toh aku juga kadang nggak ama anak-anak gitu loh, aku di toko gitu loh, Oma. Maksudnya nggak selalu aku standby anak-anak. Paling anak-anak tadi Didi kesini atau apa gitu, biasa aja. Berarti Vicky ini berumah tangga yang cukup lama cuma sama Rama ya. Kalau yang berapa orang itu kan sebentar ya, yang sebentar. Jadi gini, buat ngejelasin juga sama pemirsa, Vicky itu berapa kali sih menikahnya? Mungkin kalau dari ibunya takutnya apa ya, membela anaknya gitu. Coba dia tolong dijelaskan gitu. Vicky berapa kali ya menikah? Berapa kali menikah? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini yang keempat ya sekarang ya, Oma ya. Coba sebut siapa aja. Aku. Ya. Terus Angel Elga. Terus maaf aku sebut nama ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus abis Angel Elga si udah Yang sekarang. yang sekarang. Oh, berarti 3 kali tuh. 3 kali. Bukan dari saya ya. Berarti baru 3 kali menikah. Gimana nih, mendoakan nggak untuk sekarang kan Vicky sedang mempunyai calon mempunyai baby. Ya, minta doanya. Harapan aku ya untuk Vicky dan pasangannya yang sekarang, semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin. Dan untuk jaga Karir. bayinya, Iya. maksudnya untuk bayinya ya semoga Vicky mau punya bayi lagi gitu, maksudnya biar lebih baik Amin. ke depannya. Terus karirnya biar selalu lancar. Amin. Gitu. Karena ya basically sih dia kalau sama anak-anak sih bertanggung jawab ya, Mah ya. Iya. Maksudnya jadi biar dia rezekinya lancar. Bapak yang sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab sih, banyak rezekinya biar lancar gitu, dan apapun masalahnya Vicky itu biar semua tuh selesai. Udah, ini untuk yang terakhir kali ya, Mah. Amin, Ya ampun, amin. aku ngeliat di TV, ya ampun, Mama tuh garda paling depan deh. Aku Amin. salut banget. Oma, Baby, Bella. Jadi tuh aku suka crying aja, maksudnya sedih gitu loh, Ma. Maksudnya enggak, kapan sih gitu, maksudnya biar enggak, udah gitu, akunya tuh ngeliat anak-anaknya kasihan gitu, jangan ada lagi papahnya itu
punya masalah, udah tenang-tenang sih hidup gitu. Apa sih yang kalian cari di dunia ini gitu loh Oma. Cukup udah gitu, maksudnya biar kalian tuh bahagia, damai, sejahtera, semuanya rukun gitu loh, damai gitu. Gitu aja sih Oma. Ya lebih baik kita kan mendoakan ya untuk Vicky juga biar sama pasangannya baik, Baik. sama kehidupannya juga lebih, insya Allah lebih baik. Lebih baik dan lebih apa namanya ya? Ya kalau namanya rumah tangga sih, kalau pesan aku sih ya, saran gitu ya, dalam rumah tangga tuh kita harus saling legowo. Harus saling bisa memahami satu sama lain, harus ikhlas, maksudnya harus sabar. Itu tuh pasti ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Berarti Rama nih kalau ngelihat di TV tayangan Vicky yang seperti apa, kadang masih sakit gitu apa, bukan masih linu gitu, seret Linu, gitu ya. Karena kan dulu aku kan punya pengalaman yang sangat amat dalam ya Oma ya, maksudnya terpuruk lah ya, bisa dibilang maaf ya Oma ya, maksudnya mau bagaimanapun Vicky itu kan bapaknya anak-anak aku pada saat itu ya. Tapi sampai sekarang pun iya maksudnya kalau status dia, seorang bapak kan masih walaupun dia kalau sekalipun aku bukan istrinya atau mantan istrinya, terlepas dari semua itu, kalau ada apa-apa sama dia kan sedih hati aku, maksudnya loh dia punya anak-anak yang harus gitu loh, harus maksudnya harus banyak dituntun gitu, dan dia kan harus ada bapaknya yang mengajarkan gitu loh. Aku berharap bapaknya itu mengajarkan kebaikan, jangan sampai mempertontonkan hal-hal yang tidak baik. Kalau maksud aku tuh kayak waktu dulu tuh kayak mengiris banget. Nah makanya kayak kemarin kasus baru itu ya aku kaget gitu loh. Tapi kembali lagi kan itu bukan permasalahan yang dibuat ya. Permasalahan memang yang sudah ada gitu, bukan dibuat sama Vicky sendiri gitu kan. Aku juga bisa menilai semua, tapi kembali lagi kepada mungkin ini adalah bagian jalan hidup dari hidupnya Vicky. Mungkin nanti akan ada hikmah di balik apa yang terjadi dengan kehidupannya dia, mau dari itu rumah tangga, mau dari itu pasangan hidup pasangan hidup, atau dari masalah-masalah hidup dia. Itu proses dia untuk lebih dewasa dan lebih baik sih Oma. Kalian itu waktu berumah tangga sama Vicky, apa tuh yang menyebabkan kalian itu bercerai atau berpisah? Apa gitu yang sangat fatal gitu, atau memang fatal, atau memang ada kesepakatan berdua untuk kalian itu berpisah? Pada saat itu sih yang semuanya juga tahu sih ya, Vicky kan waktu itu kan pernah punya hubungan sama salah satu artis lah Oma ya, yang nggak perlu aku sebutin namanya. Jadi dia pernah sama sama seorang penyanyi atau biduan ya. Waktu itu yang bikin aku marah, wajar sih ya, manusiawi kayaknya Oma ya, maaf selaku orang tua Vicky, manusiawi kayaknya kalau seorang perempuan itu atau seorang istri itu marah, karena sebagaimana mungkin aku udah tutup bagaimana aib suami aku, tapi dia sendiri yang follow up maksudnya ke permukaan gitu. Itu yang bikin aku yang maksudnya follow up apa tuh? Maksudnya serapih mungkin aku tutup aib suami, tapi dia malah ungkap ke atas gitu, ke permukaan. Jadi karena rame di pemberitaan di televisi begitu. Kalau jadi begini maksudnya, kalau memang sejauh mungkin misalkan aku udah nutupin nih apa kesalahan Vicky, aib Vicky, salahnya Vicky, tapi tiba-tiba dia sendiri yang malah yang itu kan yang buka semuanya karena ada banyak media.
Kalau aku sendiri, aku mah udah yang terima. Tapi kan aku punya kedua keluarga besar yang harus aku hormati dan harus aku hargai gitu. Kalau untuk pribadi aku sendiri, oke, aku nggak masalah. Ya udahlah gitu kan. Cuman di sini ada dua keluarga yang mungkin papa aku, ada mama aku, ada kakek aku, ada. Jadi yang pemikirannya tidak sama pemikiran kita sendiri yang menjalani. Iya, mereka sakit. Kok selama ini dilihatnya kalian tuh baik-baik aja, rumah tangga kalian tuh baik. Orang kemarin juga baru dari sini main biasa. Tiba-tiba di TV begitu kan, kaget orang gitu. Oh, jadi yang menyebabkan perceraian tuh itu. Jadi berarti ada dorongan dari keluarga untuk berpisah? Tidak. Oh. Tidak, itu kesepakatan dari kami. Maksudnya aku juga share lah sama Vicky untuk yang seperti apa gitu loh, Oma. Maksudnya di sini kan Oma sebagai orang tuanya Vicky juga harus bisa bijak gitu ya kan. Maksudnya dalam artian oh iya ternyata begini. Jadi pas pada saat itu dengan berat hati ya, kita kan punya perjanjian kalau sampai nanti bla 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 ya udah ya Bot gitu. Gitu kalau misalkan jadi itu penyebabnya gitu, penyebabnya berpisah tuh begitu, bercerai gitu ya. Kalau kamu tidak menghargai aku, bagaimana kamu bisa menghargai keluarga aku yang notabene ada orang tua yang melahirkan aku gitu. Kalau untuk pribadi aku ke Vicky-nya, ibaratnya ya sudah, kita baik-baik aja gitu kan. Tapi ada satu perjanjian gitu loh, ada satu ini Mama sebagai orang tuanya juga baru tahu nih kalau kalian tuh ada perjanjian gitu. Jadi pada saat itu aku tahu Vicky lagi punya hubungan gitu. Tapi aku nasihatin, Bot jangan gini-gini ya, Bot jangan sampai nanti ini ya, Bot jangan kayak gitu ya gitu. Tapi pada akhirnya dia sendiri kan yang blow up. Mungkin nggak blow up sendiri karena pasangannya yang itu mungkin seorang artis, jadi mungkin terblow up sendiri, kayaknya seperti itu. Bisa begitu? Enggak sih. Oh, maaf ya Oma, nggak sependapat. Tadi apa tuh yang tidak sependapat sama Oma gitu kan? Saya juga tidak mengetahui gitu kan. Yang saya juga nggak 24 jam mengawasi Vicky pada saat itu gitu kan. Apa yang tadi Rama bilang tidak bersependapat? Iya, maksudnya dengan apa yang udah aku kasih tahu ke Vicky, tapi Vicky tetap gitu loh, tetap maksudnya tetap dia blow up, dia naik beritanya dia tanpa dia pikirkan pada saat itu. Maaf ya Oma ya, aku juga punya keluarga gitu kan. Berarti terus kan ditonton se-Indonesia. Berarti kiranya kalau seperti itu Vicky ingin terkenal dong? Ya aku sih nggak tahu ya Oma pada saat itu dia itu berpikirnya apa. Tapi yang ada di pikiran Vicky. Iya, yang ada di pikiran Vicky itu apa? Memang belum sempat bertanya gitu pada saat tunangan itu. Ada sempat ketemu nggak? Kan setelah ramai pemberitaan di televisi, pastinya kaget dong semua orang. Jangankan mungkin Rama ya, saya sendiri pun kaget kalau sampai tuh berita seramai itu dan sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Apa gitu kiranya yang? Ya pada saat sih aku cuman shock, kaget, terus gila nih orang gitu kan. Pasti entah apa yang ada di pikiran dia, yang pasti sih satu kata sih Oma, nekat. Nekat, biasa orang nekat itu kan ada dua kategori nih. Nekat karena cinta atau nekat karena apa kira-kira? Kan pastinya istrinya lebih tahu. Pada saat itu ya, kenapa aku larang jangan sampai naik berita. Karena aku tahu Vicky ada sedikit masalah lah yang pada saat itu, ya kan. Jadi yang masih ada kasus hukum di Mahkamah Agung. Kejaksaan. Mahkamah Agung itu kan dijemputnya sama Mahkamah Agung. Oh iya mungkin. Iya. Nah, sudah bukan ditangani sama kejaksaan lagi. Ya nanti Mama tanya deh sama Vicky. Aku udah bilang, aku udah nasihatin. Jadi jangan sampai ini karena kamu ada masalah di
aku sebutnya pada saat itu kejaksaan. Iya. Makanya pada saat itu begitu habis tunangan ada penjemputan Vicky yang langsung dieksekusi. Nah, itu luar biasa. Itu. Aku kaget banget karena kan ya kaget aja, shock. Makanya aku nggak nyangka entah apa yang ada di pikiran dia itu sampai dia bisa nekat begitu. Ya pastinya karena dicinta banget lah mungkin pada saat itu sama perempuan itu gitu loh, Oma. Ya, tapi kembali lagi sekarang semua sudah kita ikhlaskan. Udah ikhlas. Nah, di balik semua itu di balik kejadian itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Seorang Vicky ditahan sampai rame heboh seperti apa, ada hikmahnya di balik itu. Sekarang Vicky jadi artis. Ya mungkin Allah kasih cobaan yang seberat itu, tapi setelah itu diangkat derajatnya. Gitu. Ya jadi untuk apa namanya, tapi sejauh itu bagaimanapun Vicky, aku sih udah melupakan semuanya. Amin. Aku sudah memaafkan, dan hubungan Vicky dengan keluarga aku pun memang baik ya. Kemarin kan ada orang tua Rama kan sudah pulang. Aku baru kehilangan papa aku. Iya, turut berduka cita juga. Iya, Mama. Nah, bagaimana tuh Vicky, masih baik antara Vicky dan keluarga Rama? Baik, dia masih tetap komunikasi. Cuman aku terharu, Vicky kemarin bantu ya proses pemakaman papa aku. Yang bikin aku paling sedih, dulu kan kalau aku ada masalah sama Vicky, papa aku yang paling depan belain, Oma. Tapi pas papa aku nggak ada, itu tuh buat aku tuh sedih banget. Tapi Vicky maksudnya berusaha nenangin, maksudnya di saat kita lagi terpuruk, Vicky ada di situ. Ada, dia nemenin sampai proses pemakaman. Itu nggak aku minta ya, Mama ya. Dia datang sendiri, dia urus semua pemakamannya, bantu lah keluarga gitu, maksudnya gimana gitu kan. Dan itu bukan aku yang minta, tapi ya aku terima kasih lah gitu kan untuk seorang Vicky yang kita masih menjaga silaturahim. Jangan sampai nanti jadi timbulnya ini ya gitu. Kalau aku sih sama Vicky tuh udah kayak best friend, udah kayak saudara, kayak mama aja, kayak Bella gitu, biasa aja gitu. Maksudnya nggak putus gitu. Kalau terlalu, waktu itu kan Vicky juga ada ikut pemakaman ya, ikut pemakaman almarhum ya. Datang ya, di pemakamannya datang nggak? Datang. Ikut ngubur gitu. Ikut, dia turun ke bawah. Dia bopong papa aku. Ya maksudnya ya buat terakhir banyak salah kamu papa. Ya, aku bercanda begitu. Mungkin itu kali yang bisa dia lakukan terakhir. Ya, kita kan nggak tahu ya umur gitu. Betul. Jadi kita berusaha untuk gini, kalau orang lihatnya aku sama Vicky tuh yang kayak gimana, aku tuh udah kayak saudara, udah kayak adik kakak. Apalagi kita pernah rumah tangga dan pernah, maksudnya punya anak gitu ya. Pernah hidup bersama dan punya anak-anak gitu ya kan. Banyak lah Oma yang dari nol yang benar-benar sedih, pahit gitu ya kan. Sampai yang sakit, sampai yang gimana. Cuman ya udah kita jalanin bareng-bareng. Jadi ada momen yang kayak gimana itu banyak yang bikin sedih gitu. Jadi kalau orang berpikirnya salah, aku juga sedih gitu kalau berpikir negatif sama aku. Berpikir salah terhadap Vicky apa terhadap Rama nih? Terhadap aku, maksudnya takut ada orang yang salah paham, misalnya gitu. Makanya aku tuh sering yaudah Vick, maksudnya kalau mau ketemu anak-anak atau apa, ya jaga juga perasaan istri kamu. Aku bilang kayak gitu, jangan terlalu sering ketemu anak-anak gitu.
Mungkin karena deket aja kali, Iya. satu wilayah gitu. Iya. Kayaknya sih seperti itu gitu. Jadi- Karena udah kebiasaan juga tanggung jawab orang tua mungkin terhadap anak. Karena kan anaknya juga masih kecil-kecil, mungkin masih butuh sosok bapak. Ya, wajar Kecuali sih. nanti setelah anaknya sudah SMA atau sudah kuliah mungkin nggak seperti itu kali. Karena kan sekarang masih kecil-kecil butuh sosok seorang bapak. Bisa ke situ nggak kiranya? Iyalah Allah. Jadinya kalau aku nggak ibaratnya, aku pun masih konsul kalau misalkan Mm-mm. kayak kakak nih si Cinta mau masuk mana, buat gitu gini. SMA apa pesantren apa-apa. Ya kan aku perlu share Oh, berarti sama masih dimusyawarahkan masih ya? share gitu kan. Aku masih share sama bapaknya, ya kurang lebih seperti itu. Ya dia masih bapak yang perhatian sama anaknya, bapak yang tanggung jawab. Nah, sekarang nih udah jadi bintang tamu Oma gitu kan. Apa gitu pesan untuk Vicky? Pesan untuk Vicky. Iya, apa pesan untuk Vicky dari Rama sendiri, dari hati yang paling dalam, apa gitu? Coba, atau mendoakan atau seperti apa? Pesannya sih untuk Vicky, aku berharap semakin apa ya, lebih baik lah, semakin Amin. dewasa, dan dalam rumah tangga itu lebih yang ya biar langgeng gitu loh. Harus banyak sabar. Amin. Sabar untuk kedua-duanya ya. Sabar. Jadi kalau dalam rumah tangga tuh harus sabar gitu. Amin. Terus untuk masalah-masalahnya dia semoga semua selesai. Dan tetap jadi diri sendiri sih, nggak usah jadi orang lain. Tetap jadi Vicky Prasetyo yang baik, yang seperti dulu. yang seperti dulu, yang ramah, yang apa, dan Tapi yang yang buruk-buruk Oh ditinggalkan. ya, iya. Seperti itu. Walaupun udah nggak bersatu lagi sama Vicky, Mama juga tetap mendoakan Rama. Amin. Semoga dikasih kekuatan, Amin. dikasih keberkahan, Amin. dikasih kesehatan semuanya. Walaupun sudah berpisah, tapi Mama Rama masih tetap jadi bagian keluarga kita. Amin. Terima kasih udah. peluk Oma. Iya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.